Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, melimpahkan rahmat dan mencurahkannya kepada kita semuanya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di taman-taman surga dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya taman-taman surga dunia adalah majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berada di taman-taman surga dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seperti tanah yang subur, yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah, yang memberikan manfaat kepada manusia. Itulah perumpamaan-perumpamaan orang-orang yang berada di taman-taman surga dunia, yaitu majlis-majlis ilmu. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum, anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa mendengarkan kajian ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepada kita. Tidaklah mungkin kita bisa duduk mendengarkan, membuka channel ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Maka jangan sampai kita jumawa karena kita sehat, karena kita memiliki kuota, atau karena kita mampu, orang tua kita ada untuk memberikan internet wifi kepada kita, kemudian kita mampu untuk membuka channel-channel kajian sebagaimana kita dengarkan saat ini. Ikhwani fid din, azanallah iyyakum ajma'in. Tidak semua orang yang diberikan kemampuan harta oleh Allah di dunia, yang diberikan fasilitas wifi di rumah-rumah mereka, yang mereka menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anakku sekalian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu untuk bisa selalu berada
dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, menggunakan setiap fasilitas yang Allah berikan, karena setiap fasilitas yang Allah berikan akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Semakin orang mengenal, maka semakin dia akan mencintai. Semakin dia tahu dan paham tentang keutamaan suatu amal, maka semakin dia bersemangat untuk beramal. Sebagaimana kita banyak memahami keutamaan-keutamaan kita tentang kehidupan dunia kita, ketika kita bekerja mendapatkan finansial yang banyak, maka semakin kita bersemangat untuk mendatangi kantor-kantor kita. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebagaimana semangatnya anak-anak kita ketika mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita orang-orang penuntut ilmu pahala yang besar, digolong Allah siapkan surga-surga mereka, maka mereka semakin bersemangat untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat kajian, sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Itulah sifat manusia. Sifat manusia. Semakin kenal, semakin dia sayang. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menyaksikan dan melihat fenomena manusia yang terjadi kepada diri kita terutama, atau lingkungan kita, atau bahkan saudara-saudara kita. Ketika kita mengetahui tentang keutamaan kita menuntut ilmu, atau tentang suatu ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah itu kecil menurut kita, ringan menurut kita, akan tetapi pahalanya di sisi Allah sungguh sangat besar. Banyak di antara kita yang kemudian mereka tidak mendatangi tempat-tempat di mana atau pahala-pahala yang Allah janjikan kepada mereka. Saya berikan contoh, salat berjamaah, yaitu ketika subuh misalnya. Waktu subuh pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan sangat besar. Bahkan pahala sunnahnya saja sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang wajib, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu subuh. Bagaimana subuh yang kita laksanakan setiap hari, yang tidak pernah terlepas dari berjemaah, itu bersolatnya, belum berangkatnya, belum niatnya, belum zikir-zikir yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar kepada kita. Kita perhatikan apa semangat kaum muslimin. Apakah seluruh kaum muslimin yang mendengarkan, yang kemudian memahami bahwa keutamaan salat subuh dan sunnah-sunnah yang lainnya sangat luar biasa besarnya, apakah mereka bersemangat bahkan berlomba-lomba mendatangi rumah-rumah Allah? Tidak, kaum muslimin. Tidak semua orang yang kemudian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, yang kemudian mereka meluangkan waktunya untuk bisa bermunajat, rukuk dan sujud kepada Allah di waktu subuh. Sungguh banyak di antara kita yang terlelap dengan tidurnya dan bahkan meninggalkan subuhnya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan hari ini, kali ini akan diungkap tentang keutamaan kita menyempurnakan wuduk kita. Sebagaimana telah kita dengarkan dan baca tentang kisah Bilal yang amalannya mengantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya. Ketika ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang mengantarkan kamu, terompamu sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Bilal kemudian menjawab, tidak ada amalan yang istimewa kecuali aku berwudu kemudian salat 2 rakaat. Itulah keistimewaan yang diberikan, yang diamalkan, dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bilal
dengan dia menjaga wudunya kemudian salat 2 rakaat. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wudu ini dalam firman-Nya surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydikum minal maraqib famsahu ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu keutamaan yang paling besar ketika kita menyempurnakan wudu kita adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan salatnya. Jadi seorang yang berwudu dengan sempurna, maka mereka akan sempurna wudunya. Dan barang siapa sebaliknya tidak sempurna wudunya, maka salat pun tidak akan sempurna. Sebagaimana kita menyaksikan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, bagaimana mereka rukuknya, bagaimana mereka takbirnya, bagaimana mereka sujudnya, bagaimana ketika mereka menggerakkan semua anggota tubuhnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak sempurna dalam gerakannya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pencuri-pencuri salat. Siapakah mereka? Orang-orang yang salat akan tetapi dia tidak sempurna dalam gerakannya, tidak tumakninah dalam bahasa Arabnya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memperhatikan wudunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ketahui perkara solat adalah merupakan amal ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan amalan yang pertama dan utama akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kepada hambanya. Oleh karena itu kaum muslimin, tidak sempurnanya wudu seorang akan menunjukkan tidak sempurnanya berbanding lurus dengan tidak sempurnanya solatnya. Ini perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pun akan mengungkap apa perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, yang berhubungan dengan kesehatan kita, yang lagi marak-maraknya dengan wabah COVID-19 ini, yang dianjurkan semua orang harus mencuci tangan bersih. Subhanallah, ketika diteliti kembali anak-anakku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang kesehatan yang sempurna, melalui wudu yang sempurna. Semua apa yang telah disampaikan oleh ahli kedokteran atau rumah sakit adalah berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibasuh oleh kita. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. COVID-19 mengajarkan agar kita membasuh tangan dengan baik. Sebelum muncul COVID sudah diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian melaksanakan wudu hendaklah kalian disunnahkan untuk membasuh kedua tangan kita dengan sempurna. Apabila tidak sempurna, maka tidak akan memberikan dampak atau tidak sempurna wudu kita. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keuntungan dan keutamaan apabila kita berwudu dengan baik dipandang dari kesehatan dan kekebalan tubuh? Yang pertama, kulit yang dibasuh air akan menjadi bersih apabila wudunya sempurna. Kulit adalah pagar pertama bagi sistem ketahanan tubuh manusia. Sehingga dengan membasuhnya, maka sistem kerja kulit untuk melindungi organ dalam akan lebih optimal. Inilah subhanallah sifat-sifat wudu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikerjakan secara baik dan sempurna sesuai yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka niscaya kita akan memiliki kekebalan tubuh yang sempurna. Bayangkan kaum muslimin, apabila kita kemudian berwudu untuk yang wajib saja 5 kali sehari. Apabila ada orang yang kemudian setiap saatnya dia menjaga wudunya, subhanallah, dan wudunya sempurna sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, Masya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kesehatan tubuhnya, dan dia akan dihindari dari segala penyakit dan wabah. Sebagaimana manusia takut tentang wabah ini, tentang kematiannya, padahal Rasulullah SAW telah mengajarkannya kepada kita agar kita terhindar dari wabah ini. Kemudian yang kedua, dengan menggosok sela-sela jari, maka saluran limpa yang terdapat banyak di dalamnya akan berfungsi dengan baik. Pembuluh limpa yang menjadi salah satu peran pertahanan tubuh kita akan bekerja dengan lebih baik. Subhanallah. Itulah yang kemudian COVID-19 mengajarkan agar kita mencuci tangan dengan baik. Rasulullah telah mengajarkannya kepada kita sebelum datang COVID. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu, yang ketiga, kaum muslimin Allah Subhanahu muliakan, ditinjau dari kesehatan dan kekebalan tubuh. Wudu sempurna sesuai dengan Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pijatan di area tangan dan kaki juga akan bermanfaat untuk organ-organ dalam, termasuk limpa, yang menjadi organ yang sangat vital dalam sistem pertahanan tubuh. Subhanallah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika kita mengetahui keutamaan ini dan kita tidak tergantung kepada kebersihan kita untuk selalu mencuci tangan sebagaimana dianjurkan oleh ahli kedokteran, rumah sakit COVID-19, seharusnya kaum muslimin dan muslimat, anakku sekalian Allah cintai, apabila kalian wudunya baik, benar, sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan melindungi kita, akan memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Karena limpa merupakan salah satu fungsi kekebalan tubuh, pertahanan tubuh yang sangat baik, dan itu akan dicapai, pertahanan tubuhnya, limpanya akan berfungsi dengan baik apabila kita melaksanakan wudu dengan baik. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain, apabila kita meninjau dari segi kesehatan fisikis, kita akan dapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa wudu yang sempurna akan menjadikan mental menjadi kuat. Orang yang berwudu dengan baik atau menjaga wudunya setiap saatnya, maka dia akan memiliki mental yang baik, mental yang kuat. Kemudian yang kedua, orang yang wudunya sempurna, maka dia tidak mudah berputus asa. Jadi hendaklah kita di masa-masa pandemi ini yang banyak sekali keganjilan-keganjilan, hal-hal yang tidak kita inginkan, yang menguji mental kita, yang menguji iman kita, hendaklah kita anak-anak anjurkan untuk selalu menjaga wudunya setiap saatnya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang ketiga, secara fisikis, bahwasanya wudu mengajarkan kepada kita sikap optimis. Orang yang menjaga wudunya, maka mereka akan diberikan sikap optimis, sikap yang selalu bersemangat, bahwasanya apa yang ingin dicapainya, insya Allah dia akan capai apabila dia selalu mendekat kepada Allah dengan wudunya. Apalagi ditambah dengan kemudian dia solat 2 rakaat sebagaimana Bilal mengerjakannya. Subhanallah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir, wudu ditinjau dari kesehatan fisikis, yaitu wudu akan melahirkan sifat pemurah, sifat welas kasih, sifat yang penuh kasih sayang kepada setiap manusia,
kepada setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan pada jiwa-jiwa mereka yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hanya hati yang bersih, yang jernih, yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melakukan dan bersemangat untuk bisa mengerjakan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan dalam setiap ibadahnya, terutama ibadah wudu yang kita jelaskan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita masing-masing, anakku sekalian kaum muslimin Allah rahmati, menjadi bagian dari wudu, agar sempurna wudu kita dan sempurnalah semua amal-amal ibadah kita insyaallah, terutama salat kita, dan kita mendapatkan keuntungan secara duniawi, yaitu kekebalan untuk kesehatan yang Allah berikan kepada sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mental yang baik. Dan yang tak kalah pentingnya, ketika kita sempurna wudunya, kesombongan yang ada pada diri kita akan dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian kaum muslimin yang mendengarkan kajian Jumat pekan keempat ini SMP Darussalam, dan kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari semua wabah, dan melindungi iman kita, agar kita tidak terkikis dengan keadaan dan ujian yang Allah berikan, sehingga kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.